Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang kami muliakan karena Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya, yakni masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seseorang yang hatinya terpaut akan masjid adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Itu Pak. Jadi kalau ada orang hatinya terpaut dengan masjid, pasti orang itu adalah orang yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Dan di hari kiamat, terkhusus di padang mahsyar, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, Allah akan naungi. Yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan di sisi Allah saja di padang mahsyar adalah, yang pertama ada 7 dalam hadis ini. Yang pertama adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia orang yang suka memakmurkan masjid. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid insyaallah mendapatkan kabar gembira dari hadis ini. Mulai dari pengurusnya, mulai dari orang yang membangun masjid. Kalau membangun masjid Pak, khusus Allah buat nanti rumah di masjid. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas niatnya supaya orang bisa beribadah, maka kelak di hari kiamat Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Jadi kalau banyak masjid yang dia bangun Pak, tentu banyak pula rumahnya nanti di surga. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membangun masjid itu tidak hanya ternyata membangun satu saja. Kalau satu langsung satu bagus. Walaupun kita nyumbang satu batu bata saja, itu sudah termasuk ya orang yang ikut serta dalam membangun masjid. Walaupun kita nyumbang satu batang, apalagi nyumbang satu masjid. Satu masjid kita buat. Maka itu untuk ini termasuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang membangun masjid, pengurus masjid, semuanya Pak, termasuk jamaah masjid juga, termasuk dalam hadis ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk orang-orang yang menghadiri kajian-kajian di masjid, ini juga termasuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena di masjid ini Allah akan menurunkan ketenangan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang berkumpul di masjid mempelajari Al-Quran, saling mengajarkan ilmu agama, maka akan turun rahmat Allah. Kemudian akan turun ketenangan, dan Allah juga akan menyebut-nyebut namanya serta mendapat naungan dari malaikat. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tinggal dekat masjid itu Masya Allah, Pak, itu nikmat ya. Bisa tinggal dekat masjid. Kenapa? Karena dekat ya. Ya, tidak butuh waktu yang panjang untuk ya mendatangi masjid tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tinggal di mana, Pak? Di dekat masjid. Karena Nabi tahu keutamaan memakmurkan masjid, sehingga rumah Nabi itu di samping masjid. Nah, ini Bapak Ibu. Istrinya rupanya ya, ketika kita pelajari sirah nabawiyah itu, istri-istri yang lain tidak terlalu jauh dari masjid rumahnya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pengajian kita. Ya, pembahasan kitab Al-Mulakhas, ringkasan penjelasan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada bab termasuk perbuatan syirik, beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ya. Istighosah ini selalu kita ulang, Pak ya. Ini bagian dari doa. Istighosah kemarin maknanya apa nih? Ada yang masih ingat, Pak? Potongannya? Iya, berdoa untuk diangkat kesusahan. Sudah ketemu, sudah datang kesusahan itu kepada kita. Sudah kena musibah kita, Pak ya. Misalkan sudah kena banjir sekarang. Kita minta supaya ya Allah angkat banjir ini, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Itu namanya istighosah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya diangkat musibah yang telah menimpa kita, yang sudah menimpa kita. Sudah terjadi gempa, pada awal ya Allah angkatlah musibah ya Allah gitu. Itu namanya istighosah. Jadi istighosah itu bagian dari doa, dan doa adalah ibadah. Ketika kita beribadah kepada selain Allah, tidak minta sama Allah, disitulah kata beliau babun minasyirki, termasuk perbuatan syirik itu. Wahai Syekh, tolong selamatkan kami Syekh ya. Ya, hilangkan musibah yang menimpa kami, minta kepada selain Allah. Itu Pak syirik. Karena Allah akan marah. Kenapa minta kepada selainku, kata Allah. Padahal hanya aku yang mampu untuk mengangkat itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak terjadi seperti itu, Pak? Ada. Ya, karena kami sendiri dulu pernah bercerita, Pak ya, dialog. Ya, ada yang meyakini masih seperti itu. Semenjak kami minta sama kuburan Syekh itu, alhamdulillah Pak Ustadz gitu ya, rumah kami tidak jadi kena gempa. Nauzubillahi min zalik. Padahal istighosah ini hanya khusus bagi Allah. Kemudian kita telah menyebutkan dalilnya yang kemarin sampai dengan surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Itu pertemuan yang sebelumnya, dan kita lanjutkan sekarang. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah kitab ya Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayataini, makna secara global dari dua ayat sebelumnya. Ayat yang pertama surah Al-Ankabut ayat 17, surah yang kedua, ayat yang kedua ya surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Jadi apa makna secara umum ya dari ayat ini? Annallaha ta'ala hakama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi, Allah telah memvonis gitu. La adalla mimman da'a ghairallah, tidak ada orang yang paling sesat gitu ya, daripada orang-orang yang berdoa ghairallahi, kepada selain Allah, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi
Dari mana kita tahu Pak? Dari surah Al-Haqqaf kemarin. Karena Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah. Tidak ada lagi yang lebih sesat Pak, daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini kata Allah yang mengatakan. Nah, sehingga makna ayat ini kata beliau, Allah telah memvonis sesungguhnya tidak ada yang paling tersesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah. Apapun itu makhluknya, walaupun malaikat sekalipun, walaupun para nabi Pak, walaupun Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita berdoa, wahai Nabi tolong selamatkan kami, gitu, nggak boleh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena doa itu hanya diberikan kepada Allah. Mimman la yaqdiru ala ijabati da'wati fid dunya, yang mana makhluk itu tidak mampu untuk mengabulkan doa mereka di dunia. Wala yash'uru bidu'ai man da'ahu, dan mereka makhluk itu tidak merasa ya doa orang yang berdoa kepadanya. Mereka tidak merasakan, bahkan mereka nggak dengar gitu, mereka sudah wafat gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa iza qamatil qiyamatu, dan apabila telah terjadi hari kiamat, wa jumi'an nasu, dan manusia dikumpulkan oleh Allah. Ada man da'ahu, orang yang kita berdoa kepadanya itu akan menjadi musuh kita. Mereka berlepas diri Pak. Nah, sekarang misalkan orang berdoa kepada selain Allah, kepada siapa? Kepada Syekh contohnya, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Nanti di hari kiamat Syekh itu akan menjadi musuh orang yang mempersekutukan dia dengan Allah. Wa tabarru'a minhu, dan akan berlepas diri. Falaisa hadza al-musyriku illa fi nakidin fid darain, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan ya kecelakaan dia tidak akan mendapatkan kecuali kecelakaan, kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, di dunia mereka tidak akan ya mendapatkan apa yang mereka doakan itu kepada selain Allah. Karena memang tidak mampu, karena Allah sendiri yang mengatakan man la yastajibu lahu. Ya, tidak mampu selain Allah itu mengabulkan doa, enggak mampu, Pak. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa tujhadu ibadatuhu fil akhirati. Di akhirat ibadahnya tertolak karena ibadahnya mengandung kesyirikan. Karena ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang seseorang itu melakukannya karena Allah saja. Nah, kalau dia berdoa enggak karena Allah, berarti tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka akan tertolak fil akhirati, di akhirat. Ahwaju ma yakunu ilaiha, padahal seseorang itu sangat butuh kepada ibadahnya tersebut. Kita butuh kepada ibadah kita di akhirat. Namun ketika kita beribadah di dunia ini, kita persekutukan Allah di dalamnya, maka ibadah kita tertolak. Tidak hanya tertolak Bapak Ibu, ya, bahkan ya akan mendatangkan dosa di balik kesyirikan tersebut. Dan dosanya bukan dosa kecil, na'udzubillah min dzalik, ya. Dosa besar yang tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Artinya dia tidak bertobat. Ketika seorang itu tidak bertobat, Allah tidak mengampuninya dosa syiriknya itu. Kalau dosa lain Pak masih di bawah kehendak Allah. Misal ada orang berzina, ya, meninggal dia, tidak bisa kita pastikan pasti masuk neraka. Enggak. Kenapa? Karena ya dosa zina ini ya adalah di antara dosa yang bisa diampuni oleh Allah. Dalilnya apa Pak? Dalilnya banyak sekali. Ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya Allah mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Jadi yang tidak diampuni Allah itu dosa syirik, dan yang sama dengan syirik. Syirik ini nawakidul Islam, dan seluruh nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu nggak diampuni oleh Allah, termasuk syirik. Adapun dosa besar itu tidak, dia akan diampuni oleh Allah. Namun dia di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah mengampuninya karena tauhid seseorang itu, dan boleh jadi Allah siksa dia namun tidak kekal siksaannya. Lambat laun akan diampuni juga oleh Allah. Ini beda dengan syirik. Kalau syirik memang tidak, Allah akan ampuni. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ini sering ya saya sampaikan hadisnya Pak, namun tidak apa kita ulang lagi ya. Bahwasanya dalam ini ya suatu ketika Jibril datang kepada Nabi. Ini hadis Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, atani Jibrilu alaihi salam. Ya, atani Jibrilu alaihi salamu, datang suatu ketika menghadapku Jibril alaihi salam. Fabasyarani, lantas Jibril memberikan kabar gembira kepadaku. Anna man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja di antara umatku yang mati, kata Jibril, ini kabar gembira dari Jibril ya. Namun syaratnya tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak melakukan dosa syirik besar ya. Mati dia, dakhalal jannah, pasti masuk surga, kata Jibril. Itu kabar gembiranya. Bertanya Nabi, qultu wa in zana wa in saraq. Lantas aku bertanya, kata Nabi Muhammad, bagaimana kalau umatku ini sebelumnya pernah berzina, pernah mencuri? Maka Jibril menjawab, wa in zana wa in saraq. Walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri sebelumnya, namun bukan syirik yang dia lakukan, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah, ada kemungkinan masuk surga. Ini Bapak Ibu yang di rumah, ini bahayanya dosa syirik gitu. Bukan berarti dosa selain syirik itu gak bahaya juga. Namun dosa syirik level tingkat bahayanya jauh lebih mengerikan. Karena dia apa? Dia hanya bahaya karena tidak diampuni, itu luar biasa gitu ya, tidak diampuni pelakunya. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk beristighosah itu contohnya perbuatan syirik ya, beristighosah meminta kepada selain Allah untuk dihilangkan musibah yang menimpa kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabatul ayataini lil babi ya. Apa kaitan atau korelasi dua ayat di atas terhadap bab yang kita bahas? Bab yang kita bahas tentang apa Bang Rio? Termasuk syirik, istighosah kepada selain Allah. Apa kaitan dua ayat di atas yang telah kita bahas sebelumnya? Kata beliau, anna fihima al-hukma. Sesungguhnya di dalam ayat itu terdapat hukum ala man da'a ghairallah ya, atas orang yang berdoa kepada selain Allah. Apa hukumnya gitu? Apa hukum orang yang berdoa kepada selain Allah? Itu yang kaitannya gitu ya. Bi annahu, ini hukumannya. Bi annahu, sesungguhnya orang yang berdoa kepada selain Allah tersebut adallud dallin, mereka adalah orang yang paling sesat. Nauzubillahi min dzalik ya. Karena Allah sendiri mengatakan ya dalam surah Al-A'qaf ayat 5 sebelumnya, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Jelas sekali ya dalilnya gitu. Wa anna du'a ibadatun, dan sesungguhnya doa itu ibadah. Faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrikun, dan barang siapa yang memalingkan doa tersebut untuk selain Allah, maka pelakunya menjadi musyrik. Nauzubillahi min zalik. Ini pentingnya Pak belajar tauhid gitu. Dengan belajar tauhid itu kita tahu, nah, ini rupanya contoh syirik gitu. Ya. Karena istighosah itu Pak sering sekarang didendangkan orang. Ya. Lantunannya lama Pak. Namun syirik ternyata. Allah Allah aghithna ya. Nauzubillah, itu istighosah kepada selain Allah itu. Kenapa enggak Allah Allah aghithna ya Allah saja, atau ya Rahman, ya Malik, ya Kudus? Kenapa harus kepada selain Allah? Nah, Nabi sangat marah nanti itu Pak. Kenapa kita tahu Nabi marah? Ya, karena ada perkataan sahabat yang jauh lebih ringan daripada itu. Nabi marah. Ini sering kami
Contohkan Pak ya, suatu ketika ada sahabat yang mengatakan anta sayyiduna ya Rasulullah. Itu saja Pak. Nabi nggak mau. La tatruni, kata Nabi, jangan kalian melampaui batas dalam memujiku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas memuji Isa bin Maryam. Kemudian hadis yang kedua, sahabat pernah berkata insyaallah wa syi'ta. Kalau Allah menghendaki dan engkau, marah lagi Nabi. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ini akan jadikan aku ini tandingan, sekutu bagi Allah? Ya. La taqul insyaallah wa syi'ta, walakin qul insyaallah wahdah. Dalam sebuah riwayat ya. Jangan katakan jika Allah menghendaki dan engkau, jangan katakan itu. Katakan jika Allah menghendaki saja. Dalam riwayat yang lain, qul insyaallah summa, pakai summa. Karena kalau summa itu artinya kan kemudian, ada tertibnya, ada urutannya. Tapi kalau pakai wa dan ya, itu memberikan makna penyetaraan. Jadi Nabi tidak mau Pak disetarakan dengan Allah, karena beliau itu hamba Allah. Itu saja Nabi sudah marah Pak. Apalagi ada di zaman Nabi, kalau ada sahabat itu marah betul Nabi ya, minta istighosah kepada Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Nah, terkadang Pak didengar enak gitu ya, ternyata itu melanggar syariat kita, ternyata itu termasuk dosa besar Pak. Itu dinyanyi-nyanyikan Pak ya oleh sebagian kaum muslimin yang mungkin nggak paham artinya, ya kan? Nah, kalau umpama orang Minang Pak, pepatah orang Minang, awak galak, orang galak awak galak, ya orang galak menggalak nawak gitu ya. Artinya nggak paham yang dibaca, ikut-ikutan, ya sehingga apa? Nah, sehingga ikut salah, ikut jatuh ke dalam kesalahan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ma yustafadu minal ayataini, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat sebelumnya. Ya, ayat surah Al-Ankabut ayat 17 dan surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Itu ayatnya telah kita bahas sebelumnya, Pak. Pelajaran yang pertama, anna du'a ibadatun. Doa itu ibadah. Yang namanya ibadah ini kaidah Pak ya, rumusan dari para ulama. Yang namanya ibadah ketika diberikan kepada selain Allah, maka itulah yang dimaksud dengan syirik itu. Jadi sholat ibadah, doa ibadah, puasa ibadah, menyembelih ibadah, sedekah ibadah, infak ibadah. Nah, kalau niat kita ibadah ini tidak karena Allah, itu yang namanya syirik. Nah, termasuk di sini berdoa, karena Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu permintaan dari hamba kepada Khalik, kepada Allah. Itu namanya doa. Tapi kalau minta biasa saja, Pak tolong aja Pak, itu tidak doa namanya, itu permintaan biasa. Tapi kalau Allah, dari Allah kepada kita, itu namanya perintah. Minal khaliqi ilal makhluk, dari pencipta kepada ciptaan, itu namanya perintah, itu namanya amar ya, perintah. Tapi kalau dari makhluk kepada Allah, itu namanya doa. Nah, jadi doa itu dari makhluk kepada Allah. Diagihkan kepada selain Allah, itu ya syirik jadi kan. Padahal doa itu dari makhluk kepada Allah. Kalau tidak diberikan doa itu kepada selain Allah, itu ya syirik ya Pak ya. Ya, karena doa itu hak mutlak bagi Allah, termasuk istighosah juga dari makhluk kepada Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min zalik. Jadi anak-anak awak geleng-geleng kepala rancak mana lagunya, enak sekali ya. Ternyata syirik tanpa disadari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman da'a ghairallahi, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, faqad asyraka syirkal akbar, maka sungguh dia telah melakukan syirik yang paling besar. Na'udzubillahi min zalik. Pelajaran yang kedua, as-tsani, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fi dunya wal akhirah. Dua ayat di atas menjelaskan ya kecelakaan ya bagi orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Apa kecelakaannya itu Pak? Ya,
doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kemudian dia termasuk orang yang merugi. Karena syirik itu Pak membuat pelakunya merugi. Tidak hanya di dunia Pak, di akhirat juga, yang paling parah di akhirat. Kemudian yang ketiga, annasyirka huwa a'dhamud dhalal. Sesungguhnya syirik dia adalah kesesatan yang paling besar. Kalau seandainya kita mencuri, sesat juga Pak. Syirik jauh lebih sesat. Itu sesat juga gitu. Ya, kalau seandainya seseorang melakukan kesalahan-kesalahan Pak itu kan sesat. Sesat itu artinya tidak lagi berjalan pada tuntunan yang telah digariskan, itu kan sesat. Google Map telah menunjukkan jalan ke sini, ke kantor gubernur sudah ada ini jalannya. Ini enggak jalan yang lain, tentu sesat ya kan? Itu pengertian sesat. Sesat itu adalah menempuh yang tidak sesuai dengan jalan yang telah digariskan. Namun barometer kita tentu Al-Quran dan Sunnah. Setiap orang melakukan sesuatu, menempuh suatu jalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang disebut dengan sesat itu. Dan yang paling sesat itu ternyata syirik ini Pak. Dan diantaranya berdoa kepada selain Allah, kesesatan yang paling sesat. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, isbatul ba'si wal hasyri lil jazai. Dua ayat di atas menetapkan adanya hari pembangkitan, hari perbangkitan. Itu keyakinan kita, nggak bisa ditoleransi nih Pak. Nah, kalau ada orang yang ragu, benar nggak ya saya dibangkit nanti? Na'udzubillah, mesti istighfar itu Pak ya, tobat kepada Allah. Harus yakin, seyakin-yakinnya kita Pak, 100% bahwasanya kita pasti akan Allah bangkitkan, karena ini termasuk beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang kelima, al-imanu biyaumil qiyamah atau biyaumil akhir. Rukun iman yang kelima apa Pak? Beriman kepada hari akhir. Termasuk beriman kepada hari akhir, beriman akan hari perbangkitan. Jadi kalau ada orang tidak percaya, berarti rukun imannya Allah rusak gitu ya. Hilang rukun imannya Pak. Rukun iman kepada hari akhirnya tidak ada oleh gitu. Karena beriman kepada hari perbangkitan ini termasuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Jadi ayat di atas menunjukkan akan adanya hari perbangkitan. Dari mana Pak? Dari penggalan terakhir surah Al-Ankabut ayat 17 kemarin. Ilaihi turja'un, kepadanya lah, kepada Allah lah turja'un ya, kalian akan dikembalikan, dibangkitkan kelak di padang mahsyar dan ditimbang seluruh amalan. Barang siapa yang sukses ya, maka dia masuk surga melihat Allah, dan barang siapa yang celaka masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ya, hari dikumpulkannya manusia itu namanya hasyar, yaumul hasyri. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu adalah padang yang sangat luas Pak. Seluruh manusia kelak dikumpulkan di padang itu semuanya. Mereka bangun dari kuburnya Pak setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruhnya bangun nanti, laki-laki perempuan, mulai dari makhluk yang pertama Nabi Adam ya, itu juga bangkit dan dalam keadaan tidak memakai busana dan dalam keadaan mohon maaf ya, telanjang ya. Dan dalam keadaan tidak berkhitan, itu disebutkan dalam hadis ya. Jadi Aisyah pernah bertanya ketika Nabi menyampaikan hadis ini, kalau begitu bagaimana ya Rasulullah ya kan? Laki-laki tentu akan melihat ke perempuan katanya kan, kami malu kami sebagai kaum Hawa gitu ya. Maka Nabi mengatakan tidak akan terpikirkan lagi itu. Permasalahannya lebih besar daripada memikirkan hal yang itu. Tidak terpikirkan lagi Pak. Karena setiap makhluk itu Pak, mereka akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Mereka akan melihat bagaimana catatan kami, ya Allah, betul ternyata apa yang Allah katakan dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kita masing-masing ini sibuk dengan urusan kita, tidak terpikir lagi urusan orang waktu itu.
Karena kita akan mempersiapkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di waktu itu, dan banyak fase-fase yang kita lalui. Belum lagi ditimbang amal kita, belum lagi ditanya, ya kan? Belum lagi kita sama-sama nanti minta syafaat dari setiap nabi. Syafaat di sini Pak, doa ya kepada Allah. Jadi nabi itu berdoa kepada Allah untuk umatnya. Nggak ada nabi yang mau gitu, yang bisa, kecuali nanti Nabi Muhammad SAW. Itu baru satu fase, Pak. Ada fase-fase yang lainnya dan masih panjang itu. Jadi hari kiamat itu masih panjang lagi, Pak. Masa yang akan kita tempuh di hari kiamat itu, Pak, panjang lagi. Nah, cuma dunia ini yang sebentar ternyata ya. Tidak sampai satu hari di hari kiamat. Karena satu hari di hari kiamat itu sama dengan berapa, Pak? Ya, miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. 1000 tahun. Dalam ayat yang lain berapa hari? Iya, khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ini hadirin yang jadi kita di dunia ini, Pak, sebentar sekali ternyata, tidak sampai satu hari. Karena memang yang namanya ujian tidak ada yang lama-lama, Pak. Anak sekolah ujian paling sepekan, 7 hari paling lama, ya kan? Iya, dan kita di dunia ini diuji oleh Allah, Pak. Setiap kita diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjawab ujian itu sehingga sukses ya ujian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima ya, annal ausana la tasma'u man da'aha. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut la tasma'u man da'aha, tidaklah mendengar kepada orang yang berdoa kepadanya. Iya. Berhala itu makhluk mati, patung, tidak mendengar. Wala tastajibu lahu, dan juga tidak akan menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Aksama yatasawwarul musyrikuna fiha, kebalikan dari apa yang dihayalkan, yang tergambar dalam benak orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala tersebut. Kalau orang musyrik menganggap berhala itu kan bagaikan simbol dari Tuhannya. Enggak, walaupun simbol betul, apapun yang mereka yakini tidak bisa mendatangkan apa-apa, enggak ada manfaatnya gitu. Seperti Nabi Ibrahim yang dikisahkan menghancurkan ya patung-patung Raja Namrud ya. Kemudian terakhir kapaknya digantungkannya ke patung yang paling besar, ya. Nah, ketika mereka bertanya, ini siapa yang menghancurkan patung kamu, wahai pemuda? Waktu itu Nabi Ibrahim masih usia pemuda, Pak ya. Jangan tanya saya, tanyakan saja kepada patung yang besar itu. Mana mungkin kami bertanya sama patung? Nah, kalian tahu patung itu tidak akan bisa ya menjawab pertanyaan kalian. Kenapa masih kalian sembah kan gitu? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah. Ini sesungguhnya beribadah kepada Allah saja itulah tauhid. Termasuk bentuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah adalah beribadah kepada Allah saja. Maka di dalamnya terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seandainya kita ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Seluruh peribadahan kita hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan khairud dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, sesungguhnya kecelakaan, kesialan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat itu disebabkan oleh perbuatan syirik. Nah, itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada yang faedah daripada Syekh Ibnu Utsaimin, ini masih berkaitan juga dengan tauhid seseorang gitu ya. Ini saya baca Iskalun wa jawabuhu, ada iskal. Iskal itu sesuatu yang ditanyakan lah ya.
dan jawabannya. Wa huwa anna al-insana al-muttarra yas'alu ghairallah wa yastajabu lahu. Kama tarra ila ta'amin aw talaba min sahibi at-ta'ami an yu'tiyahu fa'atahu fahal yajuzu am la, ya. Ada seseorang manusia yang lagi membutuhkan gitu ya. Kemudian dia meminta kepada selain Allah dan dikabulkan. Namun ini permintaannya bukan dalam ranah ibadah. Seperti contohnya kaman tarra ila ta'amin, seperti orang yang butuh makan, lapar dia Pak ya. Minta dia sama orang gitu ya. Wa talabin sahibil ta'am, kemudian dia minta kepada orang yang punya makanan an yu'tiyahu, supaya dia dikasih makanan itu, fa'atahu, kemudian orang itu ngasih dia makan. Boleh enggak ini? Ada yang nanya Syekh Ibnu Utsaimin ya. Fahal yajuzu amla, apakah boleh hal ini atau tidak gitu ya. Jawabannya adalah inna hadza jaizun. Sesungguhnya ini permasalahan jaiz, boleh. Enggak apa-apa karena ini memang hal yang masalah perkara dunia, bukan doa nih. Kalau doa kan dari makhluk pada Allah Pak ya. Nah ini Pak, ini yang mesti kita perhatikan. Walaupun itu boleh, namun ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita wanti-wanti Pak. Lakin akan tetapi yajibu an na'taqid, wajib kita meyakini anna hadza mujarradu sababin. Sesungguhnya ini hanya sekedar sebab saja. Jadi orang yang ngasih dia roti itu orang itu sebab saja gitu. La annahu mustaqilun. Jangan yakini memang orang itulah yang ngasih rezeki, bukan Allah. Itu enggak boleh, Pak. Fallahu ja'ala likulli syai'in sabab, dan Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu itu sebab, punya sebab. Nah, gitu. Artinya apa, Pak? Ya, jadi kalau seandainya kita minta sesuatu sama orang, diberi oleh orang, ya, harus kita yakini Allah yang telah menjadikan orang ini memberikan kita. Orang itu hanya sebab saja. Yang memberi tetap siapa? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kata beliau, fayumkinu an yusrifallahu qalbahu fala yu'tika, dan memungkinkan Allah itu bisa memalingkan hati orang itu, ya, dan dia tidak mengasihi kita. Artinya memang Allah sebenarnya itu hanya sebab saja. Wa yumkin an ta'kula wa la tashba', dan mungkin juga kamu bisa makan makanan dari orang itu tapi kamu nggak kenyang gitu ya. Ya, fala tazulu daruratuka, dan tidak hilang ya rasa laparmu. Wa yumkin an yusakhirahu Allah wa yu'tika, dan memungkinkan Allah yang menguasai orang itu, ya kan, membuat hatinya mau ngasih kita. Jadi kalau seseorang minta kepada orang lain itu boleh, kata beliau. Namun keyakinan dalam hatinya, dia meyakini yang ngasih itu tetap itu sebenarnya Allah, dan orang yang ngasih itu adalah orang yang memang Allah telah palingkan hatinya kepada kita, sehingga dia mengasihi kita. Dan nggak boleh kita yakini orang itu yang memang ngasih kita rezeki itu bisa nanti masuk dalam bab syirik. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Artinya dalam hal yang kecil ini pun perlu di situ ada unsur, ya, tauhid kita kepada Allah, ya, bahwasanya Allah lah hakikatnya yang telah ngasih kita. Namun kita juga mesti berterima kasih kepada orang yang ngasih kita gitu. Karena ini bentuk syukur kepada Allah. Karena Nabi mengatakan la yashkurullaha man lam yashkurin nas, ya. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada orang lain. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini perkara yang boleh, Pak, perkara dunia saja, namun perlu di situ kita menguatkan keyakinan kita. Jangan kita lupakan Allah dalam segala sisi kehidupan kita. Contoh, ya, kita tiba-tiba dapat rezeki, Pak, ya. Nah, jangan kita lupakan Allah, ya. Walaupun nanti sebab rezeki itu mungkin, ya, ada ya saudara kita yang menolong kita, ataupun orang lain, ataupun teman kita, siapapun, maka dalam keyakinan kita ini adalah Allah yang telah memberikan itu kepada
kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh, dan itulah yang disebut dengan orang yang bersyukur itu. Seperti yang telah kita pernah bahas, dikatakan orang bersyukur itu ada 3 hal. Ada berapa Pak? 3. Nah, baru dikatakan orang itu bersyukur. Yang pertama, seseorang itu meyakini seluruh nikmat yang dia dapatkan itu sumbernya dari Allah. Walaupun sebabnya macam-macam Pak. Ada sebab karena pekerjaannya, ada sebab karena habis jual rumah gitu kan, dapat duit ya. Nah, tetap dia harus meyakini itu hanya sebab saja. Hakikat yang memberikan itu siapa Pak? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, harus memuji Allah sang pemberi nikmat. Baru dikatakan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Baru orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, Pak. Ya. Toib, sekarang kita masuk dalil yang selanjutnya. Dalil yang keempat ini ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawlihi taala, dan firman Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Surah An-Naml ayat 62. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul muttarra iza da'ahu, dan siapakah gitu ya, yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesusahan. Al-muttar itu al-makruh, orang dalam kesusahan ya. Apabila dia berdoa kepada Allah, siapa? Hanya Allah, Allah gitu. Jawabannya Allah. Ya. Wa yakshifus su'a, dan siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan, keburukan yang menimpa seseorang? Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di dunia ini. Khulafa jamak dari khalifah ya Pak ya. A ilahum ma'allah, adakah sesembahan bersama Allah? Enggak ada. Ini nanti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini al-istifham lil inkar ya. Bentuk pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Nah, seperti bahasa kita juga Pak ya. Ada seorang bapak ya kan marah sama anaknya, ya kan? Ada enggak ayah selain aku? Nah, gitu kan. Maksudnya enggak ada. Aku sendiri ayahmu gitu ya. Gitu. Begitu juga Allah ya. Ailahum Allah ya. Adakah ilah sesembahan bersama Allah? Enggak ada. Itu hanya Allah lah ilah sesembahan yang kita sembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Qalilam ma tadhakkarun, dan amat sedikit orang-orang yang bersyukur. Ayat ini Pak luar biasa. Ya, sedikit yang bersyukur berarti banyak enggak? Ya, yang ingat sama Allah, karena ingat termasuk syukur Pak ya. Dan sedikit orang yang ingat kepada Allah. Ini banyak sekali Pak ayat-ayat yang Allah mengatakan ternyata dari sekian banyak manusia ini memang yang bersyukur kepada Allah, yang ingat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah itu hanya orang-orang pilihan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita masuk kepada perkataan pensyarah kitab, amman ay man huwa. Amman itu siapa dia gitu. Siapa yang bisa menjawab doa orang-orang yang lagi kesusahan? Siapa Pak? Allah. Enggak ada yang bisa selain Allah. Allah yang bisa menjawab doanya. Al-muttar itu artinya ada al-makruh. Al-makruh itu orang yang dalam kesusahan. Alladzi yang massahu ad-dhurru, yang ditimpa oleh ad-dhurr, kesusahan, kemudaratan. Khulafa'ul ardi, al-idhafatu bimana fi. Ya. Penyandaran itu maknanya terkandung di dalamnya makna di dalam. Nah, ini Pak, ini ada pembahasan bahasa ini secara tinjauan bahasa. Setiap mudhaf ilaih
itu ada huruf jarnya itu Pak. Itu kaidah. Contoh, Kitabu Muhammadin. Maknanya Pak, Kitabun li Muhammadin, kitab milik Muhammad. Nah, jadi dalam mudhof nilai itu ada terkandung makna huruf jar. Itu Pak, ini dalam masalah bahasa lah gitu Pak ya. Ya. Apa itu istilah mudhof? Kalau kita belum belajar nahwu mungkin agak pusing juga. Jadi kata majemuk gitu. Dua kata ya membentuk satu makna. Ya, dia gabungan dari dua kata membentuk satu makna. Contoh, buku Muhammad. Digabung antara buku dan Muhammad itu namanya mudhof ilaih. Bukunya mudhof, Muhammadnya mudhof ilaih. Jadi tergantung makna di situ ya ada huruf jar. Kalau kitab Muhammadin, maknanya kitabun li Muhammadin. Kitab milik Muhammad. Seperti itu Pak. Demikian juga kata beliau, al-idhafatu bimana fi. Artinya khulafa'u fil ardi, itu maksudnya. Ya, pemimpin-pemimpin di dunia. Al-idhafatu bimana fi ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna. Yaitu setiap generasi, setiap qurun ya menggantikan generasi yang alladzi qablahu, yang sebelumnya, fil ardi, di dunia ini ya. Artinya maksud dari firman Allah wa yaj'alukum khulafa'al ardi, artinya wa yaj'alukum khulafa'a fil ardi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu pemimpin. Satu pemimpin akan menggantikan yang sebelum. Contoh, khalifah yang pertama Abu Bakar. Khalifah itu secara bahasa pengganti, Pak ya. Menggantikan siapa? Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, digantikan oleh siapa? Ya, Umar. Meninggal Umar, digantikan oleh Utsman. Meninggal Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu maksudnya. Yang menggantikan yang sebelumnya sebagai pengurus, pengatur alam semesta dunia ini. Ya, afwan. Dunia dunia ini ya. Kemudian ailahun ma'allah ay siwahu, yaitu selainnya. Yaf'alu hadhil asya'a, yang melakukan perkara-perkara ini, yakni menciptakan, memberikan nikmat, itu hanya Allah. Bikum, terhadap kalian. Wa yun'inu alaikum hadhihi ni'amah, yang memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat yang ada itu. Adakah ilah ya sesembahan selain Allah? Enggak ada. Yang bisa memberikan nikmat kepada kita, yang bisa memberikan segala rezeki yang kita terima ini hanya Allah saja. Termasuk Pak, ya, udara segar yang kita hirup ini, oksigen. Nah, siapa yang bisa menciptakan oksigen itu Pak? Manusia cuma bisa mengkajinya. Oksigen ini kata orang kimia ya, ini rumus kimianya O2, oksigen. Nah, kalau air itu CO2, karbon ditambah dengan oksigen, jadilah air. Itu kan cuma mempelajari gitu ya istilahnya. Tapi suruh dia bikin oksigen itu nggak mampu ya. Cuma bisa mempelajari Pak. Namun yang menciptakan hanya Allah gitu. Orang tahu Pak, gampol itu sebabnya secara ilmu fisika bergeser lempeng. Coba geser seorang dewa geser. Dia bisa nggak? Udah bisa. Iya, Allah yang menggeser dia. Allah hanya bisa mempelajari saja. Kan banyak orang yang berbicara sekarang kan, oh itu nggak ada kaitannya dengan Allah, mau juga sombongnya gitu ya. Ya, kalau nggak ada kaitannya gempa dengan Allah, mau nggak gempa itu geser saja dia, tanpa ada yang menggesernya. Seperti air, bisa nggak air ini datang saja tanpa ada yang ya menuangkannya tadi, mengasih apanya, bumbu kopinya, ya, kemudian ngasih apanya namanya Pak? Iya, coklatnya, nggak bisa. Pasti ada yang mengasihnya. Gitu juga lempengan, penyebab gempa itu memang lempengan, tapi yang geser lempeng itu siapa gitu kan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu hujahnya lemah sekali Pak ya. Secara akal sehat saja mereka sudah lemah. Qalilam ma tadhakkarun, amat sedikit ya di antara kalian yang ingat kepada Allah. Tadhkuruna tadhakkuran qalilan, kalian itu hanya ingat sedikit saja, ingat sama Allah fi azamatillah, di dalam ya
merenungi kebesaran-kebesaran Allah, wa ni'amihi, dalam merenungi nikmat-nikmat Allah alaikum atas kalian, falidzalika asyraktum bihi, maka oleh sebab itu kalian wahai kaum musyrik ya, mempersekutukan Allah ghairahu dengan selainnya, fi ibadati, dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ya, penyebab orang itu Pak berbuat syirik kepada Allah ini, qalilan ma tadzakkarun. Orang itu sangat sedikit ingat sama Allah, sehingga ya rasa syukurnya itu kurang Pak. Kurang dia renungi Allah tentang perbuatan Allah, tentang nikmat Allah ya. Sehingga hatinya lebih condong kepada selain Allah. Maka itulah sebab daripada syirik itu. Syirik itu Pak karena hati seorang itu lebih condong kepada selain Allah. Karena Imam Ibnu Qayyim seperti yang telah sering kami sampaikan, syirik itu asal muasalnya Bapak, asal muasalnya adalah kecenderungan hati kepada selain Allah. Kenapa orang bisa nyembah patung, bisa minta sama Syekh Abdul Qadir? Karena hatinya Bapak sudah dipalingkan sama selain Allah, sama Syekh Abdul Qadir lah, sama patung lah, sama apa Pak, kuburan kerang, hati kok. Tapi kalau hatinya itu memang hanya murni kepada Allah, insya Allah tidak akan berbuat syirik. Karena hakikat syirik itu kata beliau, ta'alluqul qalbi ila ghairillah, hati yang condong, hati yang terkait, terpaut, terpatri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita Pak selalu terpaut dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang sedikit ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, demikian juga bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya di masjid kita ini. Maka kita cukupkan pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.